Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Oke, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan di tempat bermain ya, pastinya masih bersama Teacher Hasbi ya. Oke, semoga kalian tetap semangat ya. Meskipun di kondisi dalam pandemi ya, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, kita lanjutkan, kita mulai ya. Sudah siap pastinya ya. Jangan lupa untuk selalu dibuka buku paketnya ya, karena nanti kita akan membahas beberapa soal yang ada di buku paket kalian. Oke, untuk tema 7 subtema 3 dimulai di 113 halamannya ya. Kalian catat gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain ya. Oke, coba teacher bacakan. Setiap siswa memiliki teman, pastinya ya. Kita semua memiliki teman ya. Sama seperti Siti. Siti juga memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Waktu dulu sebelum pandemi kalian pasti bermain dan belajar juga bersama teman kalian ya. Oke, di sekolah Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Oke, di rumah Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan memasuki di pembelajaran pertama ya. Oke, pembelajaran pertama akan belajar tentang apa? Pasti yang pertama adalah nilai kebersamaan, yang kedua adalah mengenal pecahan ya. Tetap berlatih tentang pecahan ya. Oke, kita mulai. Bermain di taman ya, ini gambarnya ada Siti dan teman-temannya ya. Oke, ada Edo, Udin, Beni ya. Oke, kita baca dulu. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Ya. Nah, berarti cerita tentang kucing dan tikus ya. Oke, Siti ini ingin tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita simak cerita fabel tentang kisah kucing dan tikus berikut ini. Kalian simak dengan baik-baik. Nanti kalau sudah, kita bahas pertanyaan yang ada di buku bersama-sama. Oke? Selamat mendengarkan. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali."
Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin! Sin! Sin! Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing! Saya bukan ikan asin. Yeay, ikan asin! kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, itu tadi adalah cerita tentang kucing dan tikus. Sekarang di buku kalian di halaman 118 ada soal nih. Nah, nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Di nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Oke, teacher sudah siapkan jawabannya. Yang pertama, nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan tadi? Ikan asin. Iya, betul sekali. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani pastinya. Iya, betul semua ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 3 dan 4 dan 5 ya. Oke. Di nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ayo, siapa tadi yang curang? Ayo. Iya. Siapa ayo? Kita lihat dulu ya. Yang nomor 4 sekalian. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Lalu nomor 5, kucing dan tikus sepakat. Tikus titik-titik dan kucing titik-titik. Jawabannya adalah, ayo, tadi yang curang siapa? Si tikus. Ya, nomor 3 jawabannya si tikus ya. Nomor 4, kenapa kok kucing memakan tikus tadi? Karena tikus melupakan kucing saat berhasil menemukan makanannya tadi. Lalu nomor 5, kucing dan tikus sepakat. Tikus mengambil ikan asin di atas. Lalu si kucing menangkap ikan asin di bawah. Seru kan tadi dongengnya ya, tentang kucing dan tikus ya. Nah, si kucing memakan si tikus. Nah, itu awal mula kisahnya seperti itu ya. Nah, itu namanya dongeng fabel ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 119. Oh, maaf, kelewatan. Oke. Di soalnya ini ada, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian sama. Oke, teacher akan menjawab langsung ya. Kue menjadi berapa? 2. Kita tuliskan angka 2. Lalu satu bagian yang bertanda X atau disilang ini berapa? Oke, yang disilang ada berapa kue? Ayo. 1/2. Iya, jadi 1 kue yang disilang dari 2 jumlah kue yang ada. Oke, coba teacher pakai warna lain ya, biar menarik ya. Oke, banyak kue yang ada berapa ini? Ya, berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 2. Lalu yang di tanda beri silang ini berapa kue? 1 kue bertanda silang menyatakan pecahan
satu yang disilang dari berapa kue? 2. Berarti setengah atau 1/2 seperti itu. Sama seperti yang nomor 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, di nomor 3 ini ada agar-agar ya. Nah, kue atau agar-agar itu ya. Oh, di sini tulisannya kue ya. Padahal bentuknya seperti agar-agar ya cetakannya. Oke. Ada sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian. Coba kalian lihat di sini ada garis putih. Memotong 1, 2, lalu ada lagi 3. Berarti sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian? Iya, betul sekali 3. Satu bagian yang dipertanda silang ya, berarti ini menyatakan pecahannya berapa? Ayo, yang disilang berapa bagian kue? 1. Dari berapa jumlah kue yang ada ini? 3. Berarti pecahannya adalah 1/3 atau 1/3 ya menyebutnya. Banyak kue yang ada adalah 1, 2, 3. Berarti 3. Satu kue bertanda silang atau X ini menyatakan pecahannya berapa? 1. Berapa ini? Berapa jumlahnya tadi? 3. Berarti 1/3. Berarti 1/3 ya. Oke, lanjut. Nomor 5 dan 6 ya. Masih di halaman 119. Oke. Coba dicat ganti warna. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Berapa ini? Ayo, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tuliskan 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa? Berarti yang disilang adalah 1. Lalu per berapa jumlah kue totalnya tadi? 4. Berarti 1/4 atau bisa disebut dengan 1/4 seperti itu. Ya, nomor 6. Banyak kue ada berapa ini anak-anak? Berapa yuk? Iya, betul sekali 4. Lalu satu kue yang ditanda silang menyatakan pecahannya berapa? Yang dikasih tanda silang 1. Lalu jumlah kue yang ada adalah 4. Berarti 1/4 atau disebut bisa 1/4 gitu ya. Oke, gimana? Bisa dilanjut ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 120. Nah, coba cocokkan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Oke, yang pertama ada 1/2 atau setengah. Berarti 1 yang diberi tanda silang, 2 jumlah kuenya. Ayo coba yang mana? Yang setengah atau 1/2 ini, ayo. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya, yang pertama ini. Jadi kita beri panah ke sini. Lalu mana lagi yang ada setengah atau kuenya cuma 2? Nah, yang mana? Iya, betul sekali yang ke bawah ya anak-anak. Oke. Ada lagi? Cukup? Iya, itu dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ganti warna ya, biar bisa membedakan. 1/3 atau 1/3 berarti 1 yang diberi tanda silang, 3 jumlah kuenya total ya. Yang mana? Iya, yang ke atas ini 1. Lalu mana lagi yang 1/3? Ada? Sudah, cuma itu saja ya, cuma 1 saja ya. Oke, lalu ada 1/4. Kita ganti warna dulu ya. Pak, biru ya? Biru muda atau orange. 1/4 berarti 1 yang diberi tanda silang, jumlah kuenya 4. Mana? 1, iya betul. Sama yang ini, iya betul sekali ya. Bisa ya sampai sini. Jadi ini tadi kita sudah belajar tentang menentukan pecahannya atau besaran pecahannya. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Jadi awal menggambar kita harus membuat apa? Sketsa. Jadi gambaran seperti ini yang belum jadi ini. Nah, ini namanya sketsa ya. Jadi kalian ketika mau menggambar jangan langsung menggambar gitu ya, tapi buat sketsanya dulu, pelan-pelan gambar yang masih tipis-tipis gini. Ini namanya sketsa. Oke. Jadi awal sebelum membuat gambar kita membuat sketsa. Nah, setelah nanti sudah selesai baru nanti diwarnai. Lah akhirnya gambarnya Siti seperti ini. Wah, diwarnai bagus ya. Nah, warnanya. Nah, ini kalian bisa berlatih sendiri di rumah ya terkait gambar imajinasi. Ketika ada waktu luang ingin bermain di luar tapi nggak boleh, membuat gambar aja di rumah ya. Membuat gambar di rumah nanti ditempel di mading kalian masing-masing. Nanti pasti seru ya. Nah, menggambar apa misalkan? Oh, teacher saya mau menggambar kucing saya, boleh. Oke, ada misalkan mau menggambar kelinci, boleh. Itu namanya gambar imajinasi. Oke. Kalian bisa berlatih sendiri-sendiri di rumah ketika ada waktu luang. Kita lanjutkan ya. Wah, itu tadi sudah selesai ya pembelajaran 1. Sekarang kita masuk di pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 kita nanti belajar apa saja. Yang paling utama adalah nilai kebersamaan dan yang kedua adalah pengelompokan ya. Jadi kita harus tahu mengelompokkan bagaimana. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita mulai di halaman 125. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Oke, di sini tadi pengelompokannya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan lalu dengan perempuan. Nah, yang harus kita pelajari di sini adalah ketika kalian memiliki teman yang berbeda suku, bahasa, bangsa mungkin atau beda agama ya, boleh ya. Nah, kalian tidak boleh membeda-bedakan, semua adalah teman ya. Kita harus saling menjaga, oke? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan belajar lagi permainan pushball. Nah, push dalam bahasa Indonesia, ini kan sebenarnya kata bahasa Inggris ya. Ya, dalam bahasa Indonesia berarti menekan atau mendorong. Sedangkan ball artinya bola. Jadi pushball artinya mendorong bola. Permainan ini dilakukan di dalam air ya. Contohnya Siti ini lagi bermain pushball di kolam renang. Pushball ini bisa melatih kekuatan otot tangan ya. Oke, itu tadi permainan pushball. Jadi ditekan ya bolanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena tadi ada pengelompokan menurut tinggi badan ya, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan yang berbeda? Nah, teacher yakin kalian di sekolah manapun, di sekolah kalian, di sekolah teman kalian yang lain, pasti ada yang tingginya tinggi sekali, biasa atau yang pendek. Bagaimana? Yang pertama, kita harus tetap bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan. Aku maunya main yang tinggi banget badannya. Oh, tidak bisa ya, semua adalah teman. Terus tidak mengejek teman yang lebih rendah atau lebih pendek. Saling menghormati dan yang terakhir yang penting adalah saling membantu ya. Kalau semuanya rukun, semuanya saling menolong, saling membantu, akan terciptanya
kedamaian dan persatuan ya, baik itu nanti antar suku, antar agama, pasti semuanya akan rukun ya, kalau tidak memandang berbeda-beda ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan latihan soal di halaman 129. Dibuka buku paketnya masing-masing. Kita akan belajar bersama. Nomor 1, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah saling menghormati. Kita silang yang B. Nomor 2, dengan kebersamaan kita akan menjadi damai. Ya, betul sekali. Nomor 3, dengan kebersamaan di sekolah semua siswa menjadi, ayo apa kalau bersama-sama? Semangat belajar. Ya, betul sekali. Nomor 4, kita lanjutkan. Kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu bermain bersama. Kebersamaan menyebabkan, ayo kalau bersama tadi apa? Bersatu atau persatuan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini peribahasa ya. Oke, kalian harus hafal. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada di halaman 131 ya, tentang tadi kisah dongengnya fabel apa ini? Kucing dan tikus. Ya, coba nomor 1, masih ingat gak kalian? Kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah apa? Nah, nanti jawabannya habis ini ya. Nomor 2, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing apa tadi? Ayo di dongeng tadi. Nomor 3, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah apa tadi? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Oke, jawabannya yang pertama adalah sapaan kucing ketika menyapa tikus. Berarti, hai tikus gitu kan. Hai tikus. Nah, hai tikus kan bilangnya gitu di dongeng tadi. Kalau yang nomor 2, tikus kepada kucing ya sama. Dia akan menyebut hai kucing. Gitu ya. Lalu kata sapaan yang ada di dongeng tadi yang lainnya ada kita, kawanku, seperti itu ya. Nah, ini jawabannya bisa kalian pindahkan di buku kalian ya, buku paket tema kalian di halaman 131 ya. Oke, lanjut. Nomor 4, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nomor 5, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nah, masih ingat nggak kalian kalimatnya gimana? Nah, kalau teacher akan menjawabnya seperti ini. Tuliskan kalimat yang diucap tikus kepada kucing. Nah, gampangnya, hai kucing, gitu aja ya. Ketika menyapa si kucing kan, tikus tadi. Terus nomor 5, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nah, tadi di dongeng di percakapan awal, di mana kita bisa mendapatkan ikan asin, gitu. Itu tadi ada di ucapannya kucing kepada tikus. Oke? Nah, itu dulu sepertinya pembelajaran untuk hari ini di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita akhiri. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita berdoa ya, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah lagi ya. Dan semoga kalian tetap semangat dan diberikan selalu kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pastinya tetap jangan lupa tetap patuhi orang tua ya. Hormati ayah bunda, papa mama, abi uminya ya. Oke, tetap semangat. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran selanjutnya.